Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan ini Allah masih berikan kesempatan untuk kita untuk sama-sama mengkaji ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya. Di dalam kesempatan ini melanjutkan apa yang sudah kita kaji dari kitab Hidayatul Talibin fi Muhimmatiddin karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, yang mana beliau membahas di sini makna dari wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga kita harus benar-benar mengetahui siapa Nabi Muhammad ini. Kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu keistimewaan nama kemudian nasab dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan masuk ke biografi singkat. Ya, kita tidak akan panjang lebar karena banyak pembahasan. Nanti ada pembahasan khusus terkait biografi ataupun sirah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini disebutkan, qala hafizahullah taala, mukhtasaru siratihi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan dari biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain amal fil fi syahri Rabiul Awwal. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempatnya itu di Makkah hari Senin di bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Ya, pada tahun gajah ini sebagaimana yang sudah kita tahu melalui sejarah penyerangan dari kaum Abraha, ya, mereka yang dari Yaman menyerang Ka'bah dengan niat menghancurkan Ka'bah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka terlebih dahulu dengan mengirimkan burung ababil, yang kisah tersebut diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fil, ya, surat gajah, karena tentara yang dibawa oleh Abraha itu adalah tentara gajah, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun gajah. Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tahun tersebut pada bulan Rabiul Awal. Qila li thamanin khalat minhu. Pendapat pertama mengatakan bahwa 8 Rabiul Awal. Wa qila li itsnatai asyarata wa alaihi amal. Ada juga yang berpendapat bahwa dia 12 Rabiul Awal sebagaimana yang diamalkan secara umum dan secara meluas oleh kaum muslimin, bahwa 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yang sudah dikhitan, artinya sudah dalam keadaan tersunat. Wa qila khatanahu jadduhu yauma sabi'ihi. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhitan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, pada saat umur Nabi masih 7 hari. Ini ada riwayat yang menyebutkan. Ada yang bilang bahwa pada saat Nabi Muhammad lahir itu sudah dalam keadaan tersunat. Ada juga yang mengatakan bahwa kakeknya lah yang menyunat Nabi Muhammad pada hari ke-7 kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'athu Thuwaibatu al-Aslamiyah jariyatu Abi Lahbin ba'dama arda'athu ummuhu nahwa 3 ayyam. Kemudian yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu budak ataupun hamba sahaya dari paman Nabi Abu Lahab yang bernama Thuwaibah. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan penyusuan dari ibunya sendiri selama 3 hari. Jadi 3 hari Nabi Muhammad disusui oleh ibunya, kemudian berpindah persusuannya kepada hamba sahaya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah. Tsumma arda'athu Halimatu As-Sa'diyah. Setelah itu Nabi Muhammad yang menyusuinya adalah Halimah As-Sa'diyah.
Ini memang ada kisahnya yang cukup panjang. Wa akmalat radha'ahu, dan Halimah As-Sa'diyah inilah yang menyempurnakan persusuan Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad itu sudah lewat dari umur balita yang menyusui, itu bersama Halimah As-Sa'diyah. Berarti yang menyusui Nabi Muhammad 3. Pertama ibunya, kedua Suwaibah yang merupakan hamba sahaya Abu Lahab, paman Nabi. Kemudian yang ketiga Halimah As-Sa'diyah. Wa syaqqa sadruhu asy-syarifu fi sanati tsalitsati awir rabi'ati min maulidihi. Kemudian dada Nabi Muhammad SAW itu pernah dibelah. Artinya pernah dibelah sebagaimana di dalam kisah, beliau pada umur 3 atau 4 tahun itu dibelah dadanya. Kemudian ukhrija haddus syaitan. Jadi bagian dari syaitan, dari godaan syaitan di dalam hatinya itu dikeluarkan dan dibersihkan dan diganti dengan ilmu dan hikmah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wa fi sanati sadisati kanat wafatu ummihi, pada umur 6 tahun meninggal ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya pada umur 2 bulan di dalam perut Nabi Muhammad, bapaknya sudah meninggal. Pada umur 6 tahun Nabi Muhammad, ibunya juga meninggal. Fakafilahu jadduhu Abdul Muttalib thumma ammuhu Abu Talib. Maka setelah ibunya meninggal, yang mengurusi Nabi Muhammad SAW adalah kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini sangat-sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan pamannya Abu Talib. Setelah kakeknya Abdul Muttalib meninggal, maka pengurusan Nabi Muhammad itu berpindah tangan kepada pamannya Abu Talib. Jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan wa tahharahu Allah azza wa jalla min kulli aibin wa min danasil jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala bentuk aib dan kekurangan, dan juga dari segala bentuk kotoran jahiliyah. Apa itu maksudnya? Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk ya semenjak kecil. Padahal masyarakat pada saat itu mayoritas melakukan banyak bentuk kezaliman, kekejian, keburukan, akan tetapi Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah. Dan ini adalah manifestasi dari maksumnya atau penjagaannya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa manahahu kulla khuluqin jamil, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada diri Nabi Muhammad SAW akhlak yang mulia. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi menyampaikan di dalam Simtud Durar, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada akhlak mulia di muka bumi ini kecuali itu masdarnya, sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Wasyamil mardiyah, kemudian perilaku-perilaku yang membuat orang ridha dan Allah Subhanahu wa taala ridha, hatta urifa fi qaumihi bil amin, sehingga Nabi Muhammad sebagaimana yang kita ketahui dijuluki di dalam komunitas Quraisy pada saat itu sebagai Al-Amin, orang yang dipercayakan atau yang amanah. Lima syahadu min amanatihi wa sidqihi wa taharatihi az-zakiyah, ya, sebagaimana yang mereka lihat dari diri Nabi Muhammad, dari perangai Nabi Muhammad, amanatnya beliau, kejujuran beliau, kemudian kesucian diri beliau. Beliau tidak pernah melakukan zina, beliau tidak pernah minum minuman keras, dan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, ini kisah yang pertama ya, sampai beliau dijuluki dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Walamma balagha 12 sanatan safara ma'a ammihi Abi Talib ila Syam. Nah, pada saat Nabi Muhammad berumur 12 tahun, Nabi Muhammad ini diajak oleh pamannya untuk melakukan dagang di Syam. Ya, Syam, utaranya Makkah dan Madinah. Hatta balagha Busra, sampailah mereka di sebuah kota yang bernama Busra. Fara'ahu Bahira ar-Rahib.
Kemudian ada seorang pendeta yang bernama Bahira melihat Nabi Muhammad SAW. Fa'arafahu bi sifatihi, maka pendeta ini langsung tahu dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh Nabi. Faqala hadza rasulu rabbil alamin, maka Bahira berkata, anak ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk-makhluknya. Wa sa'ala ammahu an yaruddahu khaufan alaihi minal yahud. Kemudian Bahira sang pendeta ini meminta dari pamannya untuk mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke Makkah. Karena apa? Karena takut Nabi Muhammad ini mungkin dibunuh oleh kaum Yahudi yang ada di Syam. Faraddahu ila Makkah, maka mendengar nasihat dari Bahira pendeta, pamannya Nabi Muhammad Abu Talib mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke Makkah sebelum mereka sampai di Syam. Tsumma safara sallallahu alaihi wasallam ila Syam ma'a Maisarah gulami Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha fi tijaratin laha qabla an yatazawwajaha. Kemudian Nabi Muhammad SAW pada saat beliau dewasa, ya, beliau pernah melakukan dagang di Syam akhirnya bersama Maisarah. Maisarah ini adalah budaknya Khadijah. Nah, Khadijah bakal istri Nabi Muhammad SAW, ya, pada saat itu beliau bersama Nabi Muhammad pergi ke Syam. Hatta balagha suqa Busra, sampailah mereka di pasar Busra. Falamma raja'a min hadhihi safara tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah melakukan perjalanan dagang ini bersama budaknya Siti Khadijah, maka Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah. Wa kana umruhu 25 sana, dan umur Nabi pada saat itu 25 tahun. Wa umruha 40 sana, dan umurnya 40 tahun. Wa asyat ma'ahu nahwa 25 sana, dan Nabi Muhammad hidup bersama Siti Khadijah kurang lebih 25 tahun. Nah, ini hal inilah yang perlu kita ketahui secara mendasar, ya, siapa diri Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka bisa terbayangkan siapa sih Nabi Muhammad SAW. Oh, ternyata Nabi Muhammad ini adalah orang yang dijaga oleh Allah, orang yang suci lahirnya, batinnya, orang yang tidak pernah menyakiti, orang yang sabar. Nah, hal-hal inilah yang akan membuat kita lebih menghayati setiap apa yang kita ceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Taib, jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sanatil khamisa, pada tahun 5, pada sanatil khamisa wa 30, pada umur 35 tahun, hadar Rasulullah alaihi wasallam bina'a Quraisyin al-Ka'bah. Nabi Muhammad sempat hadir di komunitas Quraisy ketika mereka ingin merenovasi Ka'bah. Waja'aluhu hakiman bainahum lamma tanaza'u fi man yadha'ul hajarul aswad. Saat itu komunitas Quraisy yang diwakili oleh kabilah-kabilah atau suku-suku, mereka berbeda pendapat siapa yang lebih berhak untuk meletakkan hajar aswad. Maka mereka mendapati Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka sepakat, orang yang pertama yang masuk ke dalam masjid di Baitillahil Haram, maka dialah yang akan menjadi pemutus atau hakim dalam perselisihan kita ini. Dan ternyata yang masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka semuanya sepakat untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim atau pemutus dari perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Fa'amarahum birafihi ma'an fi rida. Maka Nabi Muhammad memerintahkan mereka untuk mengangkat hajar aswad secara bersamaan. Ya, masing-masing kabilah itu perwakilannya mengangkat hajar aswad dengan apa? Meletakkan rida. Rida itu adalah kain. Jadi hajar aswad ditaruh di kain, kemudian masing-masing kabilah itu memegang ujung-ujungnya. Tsumma wada'ahu sallallahu alaihi wasallam biyadihi syarifah fi mawdi'ihi. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan hajar aswad itu di tempatnya. Walamma balagha alaihi salatu wassalam 40 sana atahu Jibril alaihi salam birisalah. Ya, pada saat umur Nabi Muhammad SAW 40 tahun,
Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam dengan risalah. Nah, dikatakan di sini risalah yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu banyak bentuknya. Artinya ketika penyampaiannya, jadi terkadang malaikat Jibril itu menjelma menjadi manusia. Beliau menjelma menjadi sahabat Nabi, yaitu Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dihya ini adalah sahabat Nabi yang sangat tampan. Malaikat Jibril itu beliau menjelma menjadi Dihya, dan itu kebanyakan para malaikat. Mereka menjelma dengan yang bagus-bagus. Adapun jin itu biasanya menjelma menjadi yang buruk-buruk. Yaumal Itsnaini li sab'a syarata khalat min Ramadan. Nah, ini waktu pertama kali turun wahyu, sebagaimana disebutkan oleh ulama, 17 Ramadan. Dan inilah yang diamalkan dengan istilah nuzulul Quran. Bi ghari Hira alladzi kana yata'abbadu fihi. Di Goa Hira, yang mana Nabi Muhammad itu pernah melakukan khalwat ya selama beberapa hari di Gua Hira. Wa awwalul Qur'ani nazala alaihi qauluhu ta'ala, dan ayat pertama yang turun dari Al-Qur'an yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ila qaulihi ma lam ya'lam, sampai ayat kelima ya. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Nah, ini 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini ada isyarat secara tidak langsung untuk kita semuanya bahwa agama Islam itu adalah agama Iqra, ya, agama untuk kita selalu membaca kehidupan, membaca keilmuan-keilmuan yang bermanfaat untuk kita, untuk keselamatan, untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Iqra, kita selalu belajar dan belajar. Ini ada pesan secara tersirat yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita bahwa umat Islam adalah umat Iqra, umat yang seharusnya menjadi orang atau umat yang gemar membaca. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.